Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 3 Mei 2025. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk berkat-Mu dan hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Social butterfly. Pernah mendengar ungkapan ini? Layaknya kupu-kupu yang suka hinggap ke sana kemari dan warna-warni, membuat suasana hati menjadi lebih berseri-seri. Nah, sebagaimana kupu-kupu tidak jauh berbeda dengan seseorang yang mendapat julukan social butterfly. Orang seperti ini sangat mudah bergaul dan sangat ramah kepada orang lain. Tidak perlu menunggu lama, pasti semua bisa diajak ngobrol dan apapun bisa menjadi bahan obrolan. Mulai dari antri di toilet, antri di rumah sakit, nunggu dokter datang. Biasanya sudah mulai obrolan-obrolan yang panjang. Bisa ngobrol dengan ringan seolah-olah itu adalah teman lama yang sudah lama tidak bersua. Bahan obrolannya ya bisa apa aja, mulai dari lamanya dokter nggak datang-datang atau antrian toilet, sampai soal politik atau artis yang sebenarnya sama-sama tidak dikenal. Pokoknya kalau ada yang dijuluki dengan social butterfly, maka suasana akan menjadi ramai. Ini bukan hanya berlaku untuk anak muda loh ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ada juga kok oma-oma, opa-opa, ibu-ibu, dan bahkan juga bapak-bapak yang juga memiliki kepribadian sosial butterfly. Selain banyak kelebihan dari seseorang yang mendapat julukan sosial butterfly ini, ada juga kelemahan dari orang-orang yang berkepribadian sosial butterfly ini. Mereka biasanya orang-orang yang impulsif, orang-orang yang suka nggak mikir dulu kalau mau bicara dan bertindak. Hingga ujung-ujungnya ngomong, "Waduh, maaf ya, saya jadi curhat nih." Atau berkata, "Aduh, maaf ya, malah jadi ngomongin orang nih." Meski tidak semua orang yang seperti itu adalah social butterfly, tapi ya begitulah mereka ini. Mereka ramah tapi suka tidak bijak. Mereka menyambut orang lain dengan hangat, tapi seringkali hanya lip service atau basa-basi.
Kalau ketemu lagi biasanya udah lupa. Aduh, siapa ya? Ketemu kapan ya? Dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, teks yang kita baca hari ini bercerita tentang Abraham. Apakah Abraham juga seorang social butterfly? Loh, kok bisa dia social butterfly? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Abraham menyambut orang lain dengan sangat ramah. Kalau social butterfly ngajakin ngobrol, kalau Abraham enggak, alih-alih ngajakin ngobrol. Yang ada Abraham mengerjakan lebih jauh. Apa itu? Bayangkan saja. Dalam teks yang kita baca ini diceritakan ketika melihat tamu ini Abraham menyambut tamu-tamu ini. Tidak disebutkan di dalam Alkitab kita apakah Abraham mengenal para tamunya atau tidak. Tapi yang pasti ini bukanlah kerabat Abraham dan kemungkinan besar orang asing. Lalu mengapa Abraham memperlakukan orang asing dengan baik? Kepada tamu ini dia mengatakan, minum air sedikit sama sepotong roti aja ya. Nyatanya ia menyembelih anak lembu yang berkualitas. Dia juga membuat roti bukan dari tepung yang biasa-biasa saja. Bagi Abraham sepertinya tidak ada kata, udahlah untuk yang kayak begini ini dibikinin yang jelek-jelek aja, pakai tepung yang murahan. Udahlah, orangnya nggak balik lagi ini. Yang murah aja, rugi kalau ngasih yang tepungnya bagusan. Yang bagusan mah buat kita aja. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ini tidak ada di dalam pikiran Abraham. Mengapa demikian? Ya karena Abraham berasal dari sekelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah tradisi yang menjunjung tinggi nilai hospitality. Bagi masyarakat pada waktu itu, seorang tuan rumah harus memastikan tamu yang mengunjungi rumahnya mendapatkan servis excellent. Tuan rumah juga harus melindungi tamu-tamunya jika ada yang ingin berbuat buruk kepada mereka. Oleh sebab itu, pamali jika tamu menolak pemberian dari tuan rumah. Tuan rumah memperlakukan bagaikan orang yang baru pulang dari berperang. Sebab mereka meyakini bahwa setiap orang asing yang datang ke rumah mereka pasti akan memberikan berkat dan hal-hal yang baik bagi keluarga yang dikunjungi. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Abraham seolah social butterfly. Namun ia bukan hanya sekedar say hello, bertemu dan berhadapan dengan orang lain. Abraham usaha beri dan melakukan yang baik. Hal ini seolah menjadi cermin yang besar dalam kehidupan kita. Di tengah situasi kehidupan tidak mudah ini, susah kita untuk menemukan orang-orang yang dengannya bisa berelasi yang tidak sekedar senyum-senyum dan say hello saja. Namun demikian kita diundang untuk hidup seperti Abraham. Kita diajak memperlakukan orang lain dengan baik, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi melakukannya dengan hati yang besar. Meski tidak jarang ketakutan mewarnai kita. Duh, nanti kalau ditipu bagaimana ya? Nanti kalau barangku yang diambil gimana ya? Nanti kalau dia jahat bagaimana ya? Harus diakui. Ketakutan-ketakutan itu ilusi. Ketakutan-ketakutan itu tidak nyata. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita. Menyambut orang lain dengan hangat menjadi undangan bagi kita semua. Yang penting kita melakukan yang baik. Persoalan nanti kita dijahati, dibohongi, itu urusan Tuhan. Kalaupun kita dijahati dan dibohongi dengan orang yang dengan mereka kita berbuat baik, anggaplah Tuhan yang pakai kita menjadi berkat untuk mereka. Dan bisa jadi berkat orang yang jahat kepada kita itu pun akhirnya Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar supaya kami boleh menjadi Abraham di masa kini yang mau menyambut sesama kami dengan hangat tanpa basa-basi. Di dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.